Di hari ini kita coba eh, belajar ngambil data dari Twitter. Ya, jadi Twitter adalah salah satu sosial media yang paling gampang lah. Jadi saya nggak memberikan materi lain-lain seperti bagaimana ngambil data dari Instagram misalnya, dari Facebook, ya. Sebenarnya semuanya bisa gitu ya. Tapi karena ini dalam konteks belajar, ya, yang penting bukan masalah apakah ini Twitter, apakah ini Instagram, apakah ini Facebook, misalnya, tapi lebih kepada belajar, ya. Jadi di sini saya jelaskan teori tentang bagaimana sebuah mekanisme untuk mengambil data secara online, ya. Nah, secara online. Kalau nanti lebih lanjut level belajarnya, ya silakan ya. Bisa saja dari macam-macam. Ya. Jadi di sini saya akan memberikan contoh dengan Twitter dulu karena ini paling gampang untuk dicoba dan dipraktikkan. Karena saya belum pernah tahu kondisi lab yang ada di kampus, jadi saya nggak yakin ya, kalau tiba-tiba langsung ke kampus kita praktik di sana, itu komputer di sana benar-benar bisa connect ke internet apa enggak, nanti saya pastikan dulu lah ya. Katanya sih bisa gitu, tapi nanti kita lihat mana. Jadi untuk hari ini saya pikir saya akan memberikan materi ini dulu di sini secara online ya, sambil nanti ketika saya masuk kelas C, karena kelas C kan belum masuk ke text processing ya, pengenalan awal seperti kita pelajari sebelumnya. Ya, sehingga nanti saya akan pastikan dulu apakah sambil belajar text processing yang tidak perlu online, apakah bisa connect apa enggak. Oke, jadi di sini intinya adalah crawling itu ngambil data, ya. Ngambil data dari Twitter. Masakan Pak, saya nggak suka pakai Twitter, saya senangnya Instagram, bukan itu ya. Nggak perlu jadi masalah ya. Kenapa Twitter? Karena paling gampang untuk contoh text mining ya. Karena text mining itu adalah seperti yang sudah kita pelajari adalah mempelajari isi teks ya. Karena kita tahu Twitter adalah kalimat. Walaupun di Twitter juga bisa memberikan foto ya, kita bisa pakai foto, video juga bisa, tapi prinsipnya Twitter itu orang ngomong ya. Tweet itu artinya ngoceh, ocehan. Ya. Sebenarnya arti sebenarnya tweet artinya kicauan. Itu burung berkicau. Maksudnya ngoceh gitu ya. Nah, ngoceh itu maksudnya kalimat yang dia ketik ya. Makanya prinsip kerja Twitter itu mudah untuk dipakai dalam teks mining. Ya, nanti kita akan coba ya. Saya pikir nanti langsung kita praktek aja lah. Saya bisa pakai slide PowerPoint-nya. Jadi nanti PowerPoint-nya saya kirim aja. Kita langsung coba saja. Screen, ya saya screen. Ya, silakan buka apa namanya rapid minernya. Iya. Rapid minernya. Sebelumnya Chris sudah punya akun Twitter? Nggak punya, Hah? Tris, Pak. Nggak punya. Coba buat dulu kalau gitu. Pelan-pelan aja. Iya. Nah, kita harus nih ya. Jadi saya kebetulan saya udah lama punya, cuman
nggak pernah dipakai. Karena ya terus terang saya kurang suka pakai Twitter. Saya lebih suka pakai Facebook. Tapi Twitter ini sempat populer ya. Kalau dulu-dulu sih Iya. artis banyak pakai Twitter. Mm-mm. Pak, masuk dulu ke ini, buat buat akunnya gitu ya. Saya kebetulan saya sudah punya Mm-mm. akunnya, jadi saya sudah login. Login. Iya, Pak. Kalau belum, biasanya mulai dari apa namanya, dari luar. Ini saya log out misalnya, saya keluar, ya, kan log out, saya keluar. Jadi orang kalau belum pernah punya Twitter, dia masuk dulu ke halaman Twitter, masuk ke twitter.com, ya, twitter.com. Karena ini saya udah punya ya, jadi dia langsung minta connect, minta nih, langsung minta login. Tapi kalau belum, coba ke ini ya. Ini ada, saya tutup dulu lah. Nah, dia akan ada sign up. Nah, sign up tuh artinya daftar. Coba-coba buat dulu terus. Sign up, Iya, Pak. ya, daftar. Nah, ya, terserah kamu daftar pakai email apa gitu. Intinya daftar. Terus kalau sudah daftar, login. Nah, login, tapi sudah pernah punya, tinggal kalau seperti saya nih sudah punya, sudah daftar, tinggal login. Nah, saya sudah masuk ke Twitter saya gitu. Saya tunggu dulu terus, silahkan sampai jadi ininya. Kalau nggak punya akun nggak bisa.
Mana? Udah, Tris? Lagi buat, Pak. Tuh, Pak. Oke, saya tunggu. Sambil nunggu saya sholat asar dulu ya. Mumpung azan ya. Iya, Pak. Oke, selesai dah. Pak. Baik ya, jadi posisi di browser, browser kita sudah connect ke akun Twitter ya. Di posisinya sudah aktif akun Twitter kita, siap dipakai namanya tuh. Ini tidak usah buka dulu, kita nggak. Ya. Oke, kembali ke RapidMiner-nya ya. Ya, coba cari di operator di sini, cari Twitter. Tweet. Oke. Kamu ya? Ada ya? Twitter. Oke, kita ambil yang search Twitter. Search Twitter. Kita tarik di sini. Oke. Artinya, ya, dengan mengambil modul operator ini, kita akan nyuruh RapidMiner cari di Twitter. Ya. Cari di Twitter atau bahasa gampangnya mendownload di Twitter. Nah, bahasa gampangnya gitu ya. Tapi tentunya harus ada penghubung antara RapidMiner dengan Twitter kita. Ini kan dua aplikasi atau dua program yang terpisah, ya. Oke. Kalau di bahan kuliahnya sebelum ini ya, saya besarin. Oke. Jadi perintah search Twitter ini harus kita hubungkan dengan koneksi. Ya. Harus kita hubungkan dengan koneksi yang ada di RapidMiner. Jadi RapidMiner itu dalam posisi yang sekarang ini dia belum terkonek dengan Twitter. Makanya harus ada konektornya dulu. Oke, harus ada konektornya. Ya, bagaimana cara membuat konektornya? Oke, ini kita lanjutkan ya. Jadi selanjutnya adalah bagaimana cara membuat konektornya. Oke ya. Jadi di ini di dalam bagian ini coba ketemu nggak kamu ada kalau tadi ya ada dalam local repository ya. Local repository, oke, dalam local repository coba ini klik local repository-nya. Nah, ya. Ini bawah. Nah, ya. Oke. Di local repository ada nggak ini connection? Nah, ya. Iya, Pak. Ada nggak? Ada nggak koneksi Twitter? Ada, Pak. Hah? Ada. Di tempat kamu? Di mana, Pak? Di tempat kamu, di RapidMiner kamu? Iya, ada sama, Pak. Hah? Ada, Pak. Kok bisa ada? Harusnya nggak ada. Harusnya nggak ada. Ya harusnya, karena saya udah pernah buat, harusnya nggak ada. Jadi kok bisa punya kamu ada? Ya, kalau gitu. Di layar ini apa di itu Tris, Pak? Di komputer kamu, jangan di layar.
Layar ini berarti kan komputer saya. Pak. Iya, Pak. Hah? Enggak, belum, Pak, belum. Ya. Soalnya terus Maka, pakai HP, heeh. makanya ini saya hapus dulu. Saya anggap seperti punya kamu, jadi nggak ada. Jadi saya delete ya. Saya delete. Ya. Nah, jadi koneksinya masih nggak ada, kosong. Jadi sekarang kita pelajaran pertamanya adalah kita kan mau nyuruh Twitter ini apa namanya? Kita mau nyuruh RapidMiner ini ngambil data dari Twitter gitu ya. Tapi RapidMiner kita belum terhubung ke Twitter. Maka kita akan membuat koneksinya dulu ya. Oke, caranya adalah klik kanan connection ini. Klik kanan. Ya, klik kanan muncul seperti ini. Pilih create connection. Create connection. Terus akan muncul di layarnya seperti ini. Ya. Kemudian di connection type-nya, ya, di connection type-nya kita lihat ada pilihan apa. Ya, tentunya kita mau connect kemana ya. Di sini bisa dicari ya. Nah, di sini bisa kamu lihat ya bahwa RapidMiner itu bisa connect ke Amazon, ya, ke Azure, ya macam-macam. Azure-nya ada 3 tuh. Ada Island, ada database, ada ke Dropbox, ada ke email ya. Jadi ngambil email juga bisa. Ke Google Cloud ya. Macam-macam ya. Nah, pilih aja ke Twitter. Nah, ini yang paling gampang ya. Pilih ke Twitter. Repositorinya biarin tetap di lokal repository. Oke, sudah sampai di sini? Ya. Kalau sudah, kita kasih nama. Nanti koneksi kita tuh apa namanya? Ya. Kalau saya gampang aja, kasih nama koneksi space Twitter gitu ya. Bisa diikutin, Tris? Iya, Pak. Ya, oke ya. Terus lanjut create. Selanjutnya akan muncul Windows ya. Jadi akan muncul Windows setup tertulis access token. Access token itu adalah kunci akses masuk ke Twitter. Ya, jadi bahasa gampangnya ini ada 2 rumah yang berbeda. Satu rumah punya RapidMiner, satu lagi rumah punya Twitter. Kita pengen buat sambungan. Kita pengen buat sambungan dari aplikasi RapidMiner, pengen masuk ke aplikasi Twitter. Tentunya butuh kunci masuknya. Nah, akses token itu adalah kunci untuk masuk ke Twitter. Jadi dengan kata lain, RapidMiner ini bilang, aku minta kuncinya dong, izinkan aku masuk ke Twitter. Ya, izinkan aku masuk ke Twitter. Oke. Caranya bagaimana? Maka ini diklik request access token, diklik. Ini diklik. Klik. Nah, akan muncul layar yang kedua. OAuth, itu singkatan dari authentication. Izin masuk. Nah, bahasa gampangnya gitu. Tadi di Twitter sudah login ya. Kalau nggak login, dia nggak bisa. Ya, sekarang RapidMiner akan minta izin ke Twitter. Kira RapidMiner ini ngomong, Twitter minta kunci masuk dong, biar aku bisa masuk ke tempat kamu. Nah, ini. Request access token. Nah, ini diklik. Ya. Tapi sebelumnya, sudah harus login dulu ke Twitter. Untuk memastikan Twitter itu punya kita, bukan Twitter punya orang lain.
Jadi saya akan ngeklik request access token Twitter. Klik, maka dia otomatis lari ke halaman Twitter, ke browser tempat Twitter kita buka tadi, tempat kita login tadi. Oke, muncul sampai di sini, Tris? Iya, Pak. Ya. Nah, sekarang dia sudah minta izin ke Twitter. Tinggal Twitternya ngizinkan apa enggak. Caranya adalah ini di dalam Twitter nih ya. Twitter akan klik ini yang warna biru, authorize app. Artinya mengotorisasi aplikasi yang minta izin. Nah, dalam hal ini adalah RapidMiner. Jadi, authorize RapidMiner social media extension to access your account. Izinkan apa enggak? Kalau enggak, cancel. Kalau izinkan, klik yang warna biru. Authorize app. Ini diklik. Maka akan muncul kode. Nah, kodenya nggak sama. Ya, di laptop kamu belum tentu sama dengan di saya gitu. Oke, kalau di saya ini ya 7765739. Ini kita copy. Muncul nih, Tris, punya kamu ada muncul angka seperti ini? Iya, Pak. Oke, ini di copy ya, di blok terus klik kanan copy. Copy, balik lagi ke RapidMiner. Pastekan di nomor 2, copy code. Nah, ini pastekan. Klik paste. Bisa? Paste. Bisa, Pak. Ya, terus complete. Klik complete. Maka terus akan muncul bintang-bintang seperti ini di akses token. Inilah kuncinya. Ya, dia kasih kunci, tapi dia nggak tunjukkan kuncinya apa. Tetap rahasia. Ya, jadi, Twitter ngasih izin kepada RapidMiner untuk masuk ke dalam aplikasi Twitter. Ya, nah, untuk memastikan ini sudah connect apa belum, test connection. Nah, ini di pojok kiri bawah, klik test connection. Ini klik aja. Test connection, klik. Kalau berhasil akan ada test successful. Muncul. Muncul nggak? Kalau berhasil. Artinya koneksi dari RapidMiner masuk ke Twitter berhasil. Bisa, Tris? Iya, Pak. Bisa ya. Kalau sudah, maka save. Klik save. Maka di sini, di repository, di bawah connection sudah ada koneksi Twitter. Ada, ini ada. Muncul nggak? Di tempat kamu. Di komputer kamu ya, jangan lihat yang di layar yang di komputer saya. Muncul, Pak. Muncul. Oke, kalau sudah ini diklik, ditarik masuk ke sini. Masuk ke dalam. Oke. Nah, ini namanya API. Bahasa Indonesianya API, API, singkatan dari Application Programming Interface. Ya. Jadi kayak itulah tadi, seperti kunci untuk masuk ke aplikasi lain. Jadi aplikasi masuk ke dalam aplikasi lain. Ya. Dalam hal ini ceritanya RapidMiner masuk ke dalam Twitter. Maka kita hubungkan koneksi ini ke con. Nah, berarti perintah search, perintah mencari ya pada RapidMiner kita hubungkan dengan penghubungnya. Oke. Nah, tinggal kita mau cari apa. Kita mau cari apa. Nah, ini Twitternya sekarang diklik. Ya. Maka akan muncul di sini di parameter query. Ya, query itu adalah search. Masalahnya search, cari. Kita mau cari apa?
Tentunya yang mau kita teliti, yang mau kita buat penelitiannya. Ya. Misal saya mau cari pendapat orang atau ocehan orang, omongan orang tentang Mandalika. Karena baru-baru ini kan di sirkuit Mandalika ada lomba MotoGP yang pertama di Indonesia. Mandalika. Ya. Tadinya saya mau kasih contoh Sakyakirti. Ternyata Sakyakirti itu jarang disebut orang. Jadi kalau saya cari Universitas Sakyakirti atau cari Unisti itu nggak ada orang nyebutnya gitu. Kita cari yang populer-populer aja ya. Yang sekarang lagi rame, baru selesai, hajatannya adalah Mandalika, ya, MotoGP gitu ya. Nah, ini kita tarik out-nya ke hasil, ke res. Ya, kita tarik, terus kita run. Ya. Oke, kita run. Jadi kalau kita run artinya ini ada perintah dari kita ke RapidMiner untuk cari di Twitter kata-kata yang ngomong tentang Mandalika, di mana aplikasi RapidMiner terhubung ke Twitter lewat koneksi yang kita buat tadi. Oke? Paham ya sampai di sini ya? Oke, ini kita jalankan, kita run, klik run. Ya. Maka, nah, walhasil muncullah ini. Ya. Nah, ini bisa kita lihat. Muncul ini. Ya. Ini ID adalah ID dari user Twitter-nya. Ya. Orang itu membuat tweet-nya pada tanggal berapa ada di sini. Ya. Tanggal 5 April 2022 jam 9.57. Ya. Tapi ini jamnya bukan jam ICT, ini apa ya? Tahu singkatan apa tuh ICT? Indonesia apa bukan ini ya? Apalah ya. Oke. Siapa yang nge-tweet? Siapa yang ngomong itu? Siapa yang nge-tweet kalimat itu? Ini, Lucy Wiryono. Nih, Lucy Wiryono ini apa? Presenter di Trans 7 ya, yang selalu bawain acara MotoGP. ID dia berapa? Ini. Ini ID ininya dia. ID apa namanya? ID Twitter-nya. Ini punya si Lucy. Dia ngirim untuk siapa? Nah, kalau ada tanda tanya ini berarti nggak ada untuk orang tertentu. Jadi dia umum aja. Ya. Maka ID-nya adalah -1. Maksudnya itu ya. Tapi kalau contoh di sini yang baris ke-6 ini, ada seseorang yang namanya Cah Gembel. Nah, ini nama dia Cah Gembel. ID-nya ini 222759596 ini. Dia ngirim Twitter itu untuk seseorang yang namanya Denny Siregar 7. Ya. Di mana Denny Siregar 7 ini ID-nya adalah 4780649298. Nah, ya. Sampai di sini bisa dipahami terus ya? Oke, kalau kita geser lagi ke kanan terus data hasil pengambilan ini, kolom berikutnya adalah language atau bahasa. Ya. Kalau EN itu English, singkatan dari English, bahasa Inggris. Isi tulisannya, teksnya itu bahasa Inggris. Kalau IN itu Indonesia. Nah, jadi kalau IN ini sebenarnya ada kerancuan di dalam RapidMiner. Sebetulnya kode resmi Indonesia itu adalah ID ya,
bukan IN, tapi di sini jadi IN ya, tapi nggak apa-apa. Jadi IN ini maksudnya teksnya bahasa Indonesia. Ini sumbernya dari mana? Ini ada sumber apa? Twitternya itu. Nah, isi Twitternya apa? Nah, ini teksnya ini, teks. Ya. Jadi inilah isi ocehan orang tentang Mandalika. Nah, ini banyak ya. Panjang ini. Nah, berikutnya ada data lokasi. Jadi kebetulan orang yang posting tidak mengaktifkan posisi HP-nya ada di mana ya, sehingga kita nggak bisa tahu. Nah, retweet ini adalah ocehan itu sudah ditanggapi orang berapa kali. Nah, ini cara baca data ini ya. Sampai di sini bisa, Tris? Iya, Hah? Pak. Keluar data seperti ini juga. Ya. Dan kita Iya, lihat Pak. jumlah data ini ada berapa sampai bawah? Ada berapa baris? Ada 100 nggak punya kamu? Nah, itu ya, di sini kelihatan jumlahnya di atasnya ya. Ada 100. Ya. Oke. Kenapa 100? Kita balik lagi ke desain, halaman desain depan. Oke, kenapa 100? Oke. Ini kalau saya geser, nah, di sini kelihatan. Ya. Ini kalau saya panjangin ke bawah. Jadi kalau ini tadi kita tutup, hide ya, kita tutup mana pilih Mandalika aja, ya, maka dia yang lain-lain berarti nggak ganggu-ganggu kayak tadi ya, kita mengetik Mandalika, maka kita akan diamin yang lain nggak kita ganggu-ganggu, hasilnya kayak tadi keluarnya 100. Kenapa 100? Coba kita tampilkan parameternya, karena di sini kita batasi ya data yang kita ambil, teks yang kita ambil hanya 100. Ya, maka hasilnya tadi adalah muncul 100 data. Kalau saya mau ngambil lebih dari 100 boleh nggak? Ya boleh. Misalnya saya besarin ini, bukan 100, tapi saya ganti jadi 500 misalnya. Coba ganti jadi 500. Kemudian run, jalankan, run. Ya, tentunya dia akan lebih lama waktunya dari yang tadi. Maka di sini akan ada 100, bukan 100, sorry, 500 data. Nah, lebih banyak kan? Ada 500 semuanya. Mau lebih dari 500 boleh nggak? Ya boleh. Mau 1000? Boleh. Cuman, coba lihat. Kamu berhasil nggak? Ya, 1000. Kalau saya coba. Kalau 1000 tweet, run. Perhatikan, dia akan lebih lama tentunya koneksinya, karena ngambil 1000 data. Oh, berhasil punya saya. Kamu berhasil nggak? Ini juga berkaitan dengan kecepatan internet yang kamu punya dan kemampuan laptop kamu. Ya, maka settingan awal tadi 100. Ya, coba tingkatkan 500. Kalau 1000 berhasil nggak? Kapan nggak, Tris? 1000. Kalau saya berhasil 1000. Tidak, Pak. Ya, itu tadi tergantung kepada kecepatan internet dan juga tergantung kepada kemampuan laptopnya. Oke, kalau tidak berhasil dia gagal, dia akan putus. Ya. Jadi solusinya bagaimana? Kalau kita pengen ngambil data yang banyak, dicicil. Ambil 500, habis itu 500 lagi, 500, dan seterusnya. Tapi
Yang berhasil berapa tadi? 500? 500 juga nggak bisa, Tris, Pak. Tapi kalau 100 bisa. Bisa. Mm-mm. Oke, tidak apa-apa. Yang penting bisa 100 kan? Nah, itu tadi saya Mm-mm. katakan, itu sangat tergantung kepada kemampuan komputer masing-masing dan juga koneksi internet. Mm-mm. Jadi, persoalannya adalah begini, ya saya jelaskan supaya paham, ya. Jadi intinya Twitter itu lewat izin yang dia berikan dengan memberikan token tadi, token akses tadi, seolah-olah dia ngasih kunci untuk masuk ke dalam rumah Twitter. Di bahasa gampangnya, Rapid Miner silahkan masuk ke dalam Twitter. Nah, tapi persoalannya adalah pintu yang dibuka lewat kunci tadi tidak terus-menerus terbuka. Tidak terus-menerus terbuka. Dia kasih batas waktu. Jadi dia buka sebentar, silakan masuk. Nah, ketika masuk, umpama maling, maling itu masuk rumah ngambil barang, ngangkut barang. Nah, kita juga gitu. Kita lewat Rapid Miner masuk ke dalam Twitter, mau ngambil data. Ya, tentunya makin banyak data yang diambil, makin lama proses ngangkutnya. Ya, jadi makin lama angkutnya karena banyak data yang mau diambil. Tapi kalau yang diambil itu sedikit, bisa cepat. Nah, sehingga triknya adalah kalau ternyata ngambil banyak itu gagal, ngambilnya sedikit-sedikit tapi sering-sering, ulang-ulang. Jadi dibuka pintu sebentar, masuk, ngambil, keluar. Buka lagi pintunya, ambil, keluar. Nah, jadi cepat-cepatan gitu, kira-kira begitu. Sampai di sini bisa dipahami ya tekniknya. Oke, saya kembalikan lagi supaya sama kita. Oke lah, kita balik ke 100 saja ya. Saya kembalikan dulu ke 100. Saya jalankan. Oke, maka saya juga punya data 100 sama seperti punya kamu 100. Coba jalankan dulu 100-nya. Oke, yang penting bisa dapat 100. Nah, perhatikan. Sudah, Tris? Sudah sampai ke sini? Sudah, Pak. Ya. Oke, perhatikan. Di sini kita lihat bahasa yang di sini campur-campur. Ini ada N, EN, English. IN itu Indonesia, ya. Apalagi ini? Coba terus ke bawah ada ES. ES ini apa nih? Spanyol apa? Macam nih, campur-campur ya. Campur-campur. Nah, misalnya kita mau cari yang lain, ya. Kita mau cari, kita nggak mau campur-campur, ya. Kalau nggak mau campur-campur, ya, maka ini kan. Nah, ini ada language, ya. Language kita ketik ID. Maksudnya apa? Kita mau perintah Rapid Miner masuk ke Twitter, cari ocehan orang, carilah teks, ya, dengan pencarian kata Mandalika yang hanya bahasa Indonesia, nggak mau bahasa-bahasa yang lain. Ya, jadi perhatikan di dalam parameter ini selain limit, ya, kita pilih kata dalam bahasa tertentu. Kalau bahasa Indonesia itu ide sebenarnya singkatannya ide. Ya. Nah, mau dibatasi tanggal apa enggak? Kalau mau dibatasi tanggal, silakan dipilih tanggalnya ya. Tapi kalau enggak, ya enggak usah dibatasin gitu. Biarin aja. Tapi yang tadi saya katakan ya, yang saya katakan tadi apa? Yang seandainya kita
seperti kamu nggak berhasil ngambil banyak. Ambil 100, 100, 100. Jadi pilih, ambil 100 tanggal 5. Habis itu ambil 100 lagi tanggal 4. Habis 100 lagi tanggal 3 April, dan seterusnya lah ya. Jadi dibatasi pakai tanggal. Tapi dilakukan berulang-ulang. Oke. Sekarang kita pilih begini, ambil 100, pakai bahasa Indonesia. Ya. Yang lain nggak usah kita ubah-ubah parameternya, maka kita jalankan. Ya, maka akhirnya semuanya adalah bahasa Indonesia. Oke, di sini lihat language semuanya. Ya, jangan bingung ya, tadi kita milihnya ID tapi kenapa jadi IN ya? Ini memang ada error sedikit di RapidMiner-nya ya. Oke. Yang penting ini maksudnya adalah Indonesia. Oke. Sampai di sini sudah bisa berhasil? Iya, Pak. Oke ya. Nah, kita kan hanya butuh teksnya saja. Yang kita butuhkan adalah orang ini ngomong apa. Nah, ini ocehan dia yang kita butuh. Ya. Ini ocehan orang ini yang kita butuhkan. Ya. Wah, omongan orang ini. Ini kalau kita ngomong tentang Mandalika. Mau yang lain? Pak, bosan Pak, saya nggak mau Mandalika. Boleh nggak yang lain? Boleh aja. Kamu mau cari apa misalnya? Coba kita cari, ada orang ngomong tentang Palembang apa ya? Pendapat orang tentang Palembang. Ketik aja nih, Palembang misalnya. Ya. Nah, kita jalankan, maka akan muncul nih omongan orang, kalimat orang tentang Palembang. Banyak ya, apapun. Terserah ya. Jadi saya menunjukkan nggak harus Mandalika, tapi biar gampang kita ya supaya sesuai dengan apa slide PowerPoint yang saya akan berikan. Saya pakai Mandalika lagi ya, saya balik ke Mandalika. Jadi kita sedang mencari pendapat orang, omongan orang di Twitter tentang Mandalika. Oke? Nah, sampai di sini bisa ya? Oke. Berikutnya adalah ya, kita akan memilih atribut pada data yang kita download tadi. Maka akan kita pilih. Kenapa kita pilih? Coba lihat di sini. Data yang kita download dari Twitter itu banyak betul kolom-kolomnya. Dan banyak yang nggak penting bagi kita. Kita kan sedang text mining. Maka yang kita butuhkan hanyalah kolom teks ini saja. Ini yang kita butuhkan. Omongan orang ini. Orang ngomong apa tentang Mandalika. Gitu. Ya. Kita nggak butuh omongan orangnya. Kita nggak butuh data yang lain-lainnya. Gitu ya. Oke. Bagaimana cara memilih supaya data yang kita download hanya ada teksnya saja? Ya, balik lagi ke RapidMiner. Ya. Di sini dijelaskan ada modul yang namanya select attribute. Ya. Modul select attribute. Oke. Balik ke RapidMiner-nya. Design. Ya. Oke. Oke. Ya. Di operator. Ya. Balik di operator. Oke, operator. Ya. Cari select atribut. Nah, maksud select atribut adalah kita mau memilih atribut. Atribut itu kalau dalam data adalah kolom. Ya. Sini ada sini. Select atribut. Kamu select atributnya? Nah, ini kita putus dulu. Kita putus. Select atributnya tarik ke sini. Ya. Sudah tulis? Bisa? Maka Ya. out
atau output ya dari hasil search Twitter kita masukkan ke dalam select attribute. Ya. Exa itu adalah sampel, ya data. Ya. Apa yang mau kita lakukan? Ya, maka klik select attribute. Ini saya geser sedikit. Saya geser. Oke. Ini diklik sampai jadi merah. Ya. Oke. Tadi kan sudah tahu nih, data kita tuh begini ya bentuknya ya. Data hasil download tadi. Oke. Created kita nggak butuh. User from kita nggak butuh. From user ID kita nggak butuh. To user nggak butuh. To user ID nggak perlu. Language nggak perlu. Yang penting kita tahu ini sudah bahasa Indonesia semua. Ya. Source-nya apalagi nggak butuh. Geolocation nggak butuh. Retweet nggak butuh. Yang kita butuhkan hanya kolom teks saja. Artinya yang kita butuhkan hanya satu saja kolomnya. Ya. Jadi kita pilih atribut filternya tipe single. Tipe single. Karena kita butuh satu aja. Ya. Atribut mana yang kita butuhkan tadi? Yaitu yang mana? Yang teks. Nah, teksnya dipilih. Jadi kita hanya butuh satu kolom saja, satu atribut saja, yaitu atribut yang namanya teks. Yang lain nggak butuh. Maka Exa-nya ini, hasil select-nya, hasil pemilihannya, kita keluarkan. Masuk ke hasil. Dan kita jalankan. Jalan, maka jadilah data kita seperti ini. Data kita tinggal kolom teks saja, kalau ID sudah tentu selalu ada, karena data pasti selalu ada. Sampai di sini bisa paham, Tris? Iya, Pak. Dapat? Sudah bisa? Iya. Oke. Balik ke desain. Kalau pengen tahu perbedaannya, maka X1 data hasil select, ori itu adalah originalnya. Kalau mau ditampilkan boleh. Silakan ditarik originalnya. Tarik, keluarkan juga, kita jalankan, sehingga nanti bisa dilihat ini yang originalnya, yang banyak-banyak kolomnya, ya. Terus yang hasil select-nya ini, yang hanya ada satu kolom saja, yaitu kolom teks. Saya berhasil ya sampai di sini. Berarti ya materi kita di slide pertama ini sudah berhasil pertama membuat koneksi ya pelajaran kita hari ini. Bagaimana menghubungkan RapidMiner ke Twitter. Ya. Oke. Yang kedua, kita mendownload data yang ada di Twitter pakai RapidMiner. Itu dengan perintah modul search Twitter. Dan yang terakhir, kita memilih kolom dari data hasil download, yaitu kita hanya mengambil kolom teks saja, yang lain kita buang. Ya. Oke. Sampai di sini bisa dipahami dulu? Iya, Pak. Ya. Berarti materi yang pertama ini sudah ya. Jadi saya di slide PowerPoint saya ini ininya tampilannya, ini data hasil download ya. Tentunya datanya berbeda ya, karena saya ngambil datanya di minggu-minggu yang lalu ya, tanggal 20 Maret ini saya buat bahan kuliah ini. Ya, sehingga datanya beda ya.
Jadi jangan persoalkan isi datanya. Ya, nah ini teksnya setelah di-filter. Oke. Nah, kalau sudah di-filter, berikutnya bagaimana cara nyimpan datanya? Nah, cara nyimpan datanya, maka kita akan tulis, kita akan save data itu ke file. Ya, di sini perintahnya pakai modul write CSV. Oke. Oke. Ya. Jadi balik lagi ke RapidMiner, ya. Kita sudah selesai men-select data yang kita download dari Twitter, ya. Oke, ini saya putus dulu lagi, saya putus semua. Berarti kita sudah selesai punya data, yaitu data teks. Tapi belum di-save. Ya. Ini masih ada di RapidMiner. Kalau RapidMiner-nya ditutup, hilang datanya. Ya. Maka kita mau save data itu. Ya. Maka coba cari write. Ya. Nah, bisa macam-macam. Ya. Banyak pilihan write. Ya. Write Excel bisa sebenarnya. Tapi kalau saya lebih suka write CSV lah. Supaya manfaatnya nanti banyak mudah digunakan nanti, ya. Atau mau di Excel juga nggak apa-apa lah, boleh aja. Sah-sah saja. Ya. Jadi biar sama dengan yang di sini, write di CSV. Ya. Write di CSV. Oke. Dipilih yang write CSV. Jadi data yang kita sudah select tadi, EXA, dihubungkan ke input. Nah, jadi ini adalah modul perintah menyimpan atau save, ya, data yang sudah di-select tadi. Ini kita klik sampai muncul warna merah. Oke. Ini saya geser dikit. Ya. Nah, ini saya geser di sini. Oke, ya. Nah, ini kalau ini diklik merah, mau disimpan di mana? Mau disimpan di mana? Maka silahkan klik ini, parameter, CSV file, choose file. Ini, ya. Ini diklik, terserah kamu mau nyimpannya di mana. Ya. Di folder mana, terserah. Ya. Mau disimpan di mana? Kalau saya nyimpannya di D, saya punya folder D, ada folder dosen, terus folder security, saya ya, saya ada folder text mining. Ya, dalam folder latihan. Ya. Ya, saya sebelumnya sudah pernah punya ya data Twitter Mandalika, tapi ini yang 1000 ya. Nah, ini saya save pakai nama Twitter Mandalika, tapi yang 100 ya. Maksudnya isinya cuma 100 ya. Twitter Mandalika 100 disimpan dalam extension CSV ya. Oke, ini open. Jadi kalau sudah begini, ini ya itu saya selalu katakan bahwa RapidMiner ini sebenarnya coding, pemrograman sebetulnya. Tapi pemrogramannya adalah pemrograman visual. Jadi sebenarnya bisa dijelaskan di sini ya cara kerja RapidMiner itu. Jadi ini adalah coding sebenarnya, membuat program sebenarnya. Membuat program, ya. Programnya itu adalah pertama, dia perintahkan hubungkan RapidMiner dengan Twitter. Tuh, ini perintahnya. Kalau sudah terhubung, maka cari di dalam Twitter, ya, dari ini, cari dalam Twitter,
dengan query atau kata yang mau dicari adalah kata Mandalika. Jumlahnya 100. Carilah bahasa Indonesia saja. Nah, kira-kira gitu perintahnya. Kemudian hasil pencarian itu ternyata kolom-kolomnya banyak atributnya. Maka saya akan pilih satu saja, single. Pilih kolom yang namanya teks. Setelah dia dipilih kolom teks, kolom yang lain buang. Maka kolom yang sudah diselect itu save ya di laptop saya ya di dalam folder ini dengan nama berikut. Nah, kira begitu. Oke. Kalau sudah di run, jalankan. Ya, jalan, maka seharusnya di dalam komputer saya sudah ada file yang namanya Twitter Mandalika 100.sp. Oke, coba saya periksa. Saya buka ya. Dalam Twitter, oke ya. Dalam folder ini ya tadi ya. D, dosen, Sakyakirti, text mining, latihan. Ada file yang namanya Twitter Mandalika 100. Maksudnya adalah download dari Twitter dengan kata Mandalika sebanyak 100. Isinya apa? Kalau mau tahu, tinggal buka aja Twitter ini. Apa data Excel itu. Nah, isinya adalah begini. Nah, ini teksnya, itu ID-nya. Maka kita sudah berhasil mempunyai data dari Twitter yang ngomong tentang Mandalika. Mana, Tris? Bisa, Tris? Iya, Pak. Nah, ya. Jadi balik lagi tadi, kalau komputer kamu atau internet kamu nggak mampu sekaligus banyak, dicicil. Ya, dicicil. Ya, tadi misalnya yang ini kita sudah punya data tanggal berapa tadi? Tanggal 5 ya. Iya. Tanggal 6, tanggal 6 ya. Coba kamu ambil tanggal yang sebelumnya atau bulan sebelumnya. Misalnya saya munculkan bulan Maret. Ya. Tanggal berapa sih Mandalika itu? Lomba MotoGP Mandalika itu? Wah, saya minggu-minggu kedua. Tanggal 20 ya. Nah, tanggal 20. Ini hari lombanya. Ya. Coba di tanggal 20 Maret. Nah, batasi tanggal 20 Maret misalnya. Ya. Saya jalankan lagi. Ya. Tapi tentunya jangan ditumpuk ya. Nanti numpuk dia. Nah, ini saya hapus dulu ya. Saya akan lihat namanya. Coba data yang berbeda, kalau tanggalnya berbeda ya. Ini kan tanggal 20 bulan 3, pas hari lomba MotoGP di sirkuit Mandalika itu. Apa orang ngomong? Nah, jalankan. Ya. Ternyata kosong yang bahasa Indonesia. Ada yang ngomong di tanggal itu, di tanggal itu. Kita geser ini aja, 4. Enggak, oh, ada yang ngomong. Jadi kalau ada datanya dia muncul, kalau nggak ada datanya dia nggak ada. Itu tadi saya katakan, misalnya saya pengen cari orang ngomong tentang
Unisti. Sorry. Unisti. Ya. Unisti. Ya. Ini tanggalnya saya hapus sampai dengan hari inilah gitu ya. Tanggal 6 dengan hari ini. Ada nggak yang ngomong tentang Unisti? Apa pendapat orang tentang Unisti? Nggak ada. Jadi mohon maaf kalau saya ngomong Unisti itu nggak ngetop, nggak jadi omongan orang gitu loh. Ya. Unsri kan pernah punya kasus ya, sempat jadi trending topik. Unsri gara-gara ada kasus dosen sama mahasiswa gitu, rame gitu. Nah, oke, ada yang ngomong tentang Unsri gitu loh. Macam-macam omongan orang tentang Unsri. Artinya lumayan ngetop. Ya, ada yang ngomongin gitu loh. Jadi Universitas Sakya Kirti. Ada nggak? Kalau Unisti orang nggak kenal. Saya aja baru tahu singkatan Unisti itu. Sakya Kirti itu singkatannya Unisti gitu. Coba, nggak ada gitu. Ya. Nah, oke. Coba yang populer apa sekarang lagi populer? Yang lagi populer. Ukraina. Nah, lagi perang nih. Ukraina. Oke. Coba. Banyak orang ngomong Ukraina gitu. Oke. Sampai di sini terus. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Tris nanyo yang kemarin Nova ada nanyo Pak sama Tris yang di praktek yang pertama. Katanya kenapa kalau di laptop dia tuh buka rapid manner-nya lama, Pak? RAM-nya kecil. Oh. RAM-nya kecil. Jadi rapid miner ini dia mengkonsumsi memori. Jadi kalau kamu mau riset nanti, misalnya mau skripsi atau apa-apa ya, mau skripsi pakai rapid miner, ya, kalau tertarik data mining atau text mining gitu, ya silahkan di-upgrade dulu memorinya. Jadi rapid miner nggak butuh prosesor yang tinggi ya, nggak usah i7-nya, pakai Celeron juga cukup, pakai i3 cukup, ya. Nah, tapi disarankan memorinya besar. Coba cek laptop kamu memorinya berapa. Jadi kalau memorinya cuma 2 GB itu kurang. 4 GB ngepas-ngepas itu pun masih lama, harus rajin-rajin sabar nunggu. Iya. Nah, jadi kalau itu sebaiknya pakai minimal RAM 8 GB. Kalau enggak ya sabar aja pelan-pelan, nanti tunggu dia muter-muter, ngubeng-ngubeng gitu kan. Iya, Ya, paling-paling lama, itu aja. Nah, atau kayak tadi ya, nggak mampu banyak, ya dicicil. Ambil data 100. Tuh, Iya. ya. Kalau ngerasa belajar data mining pakai rapid miner ini menarik, rasa-rasa kaget pengen skripsinya pakai rapid miner baik, misalnya, mulai sekarang laptopnya dipersiapkan. Saya kebetulan karena riset saya banyak di sini, RAM saya sudah saya buat 32 GB gitu. i7, prosesornya i7, RAM-nya 32 GB. Kalau kemarin nggak terlalu mahal, mau saya tambah jadi 64 RAM-nya, tapi mahal nian gitu. Nah, jadilah. Ya, nah itu. Oke, sampai di sini. Jadi, kenapa?
Untuk yang hari Sabtu kan kata Bapak nggak usah masuk dulu karena Ya, saya masih akan ngulang ini. uh, Kalau kemarin hari Sabtu lalu itu tidak libur, materi kita ini. Ya, jadi ya paling-paling ngulang sedikit tentang yang praktek yang pertama itu. Iya. Karena anak C kan belum sama sekali. Jadi mereka tuh sekali pertemuan kan 2 pertemuan kalian gitu. Jadi, kalau ikut gabung Pak untuk ngulang-ngulang lagi. oh boleh, silakan. Maksud saya tapi itu tuh nggak sampai jadi wajib maksud saya. Kalau kemarin kan memang kurang jumlah pertemuannya. Iya. Nah, tapi karena apa? Saya belum yakin di lab itu kondisinya seperti apa. Kemungkinan Sabtu nanti masih online juga. Karena pertimbangan saya, kita kan jadwal Sabtu nanti itu bukan jadwalnya apa text mining. Text mining itu jadwal minggu genap. Minggu yang lalu harusnya. Iya. Nah, jadi Sabtu depan itu jadwal minggu ganjil, jadi harusnya nggak ada jadwal. Makanya kuliahnya itu setelah yang lain selesai. Oh. Nah, setelah yang lain selesai, berarti kampus tutup sudah. Nah, jadi Sabtu ini nanti yang untuk tambahan kelas C untuk yang minggu lalu tidak masuk itu gara-gara libur apa? Libur puasa itu. Nah, itu masih online. Nanti minggu depan lagi saya cek dulu kondisi labnya kalau memang ada koneksi internet dan internetnya bagus, artinya cepat, gitu ya. Nah, kita akan coba di lab supaya lebih interaktif lah ya. Iya. Kan kayak tadi kan kamu bingung, yang kamu lihat itu layar saya apa layar kamu kan? Nah, memang bagusnya jadi punya 2 laptop, satu laptop nonton penjelasan saya, satu lagi laptop untuk kamu kerja ya. Nah, kalau di kelas atau di lab kan bisa ngelihat ke layar gitu kan, ke depan. Oke, sementara itu dulu ya hari ini. Jadi tugasnya, jadi ini ada tugas, Tris. Kasih tahu Nova, tugasnya adalah kamu harus menyiapkan data. Menyiapkan data ya Pak? Iya, download data ini, terserah kamu mau nyari data tentang apa, terserah. Tadi kan tentang Palembang, tentang Songket, pendapat orang tentang, pokoknya dapat data. Nah, tadi kan saya ngasih contoh tentang Mandalika. Ini saya kasih contoh, saya punya data Mandalika, misalnya sudah saya ambil 2 minggu yang lalu ya. Nah, ini punya datanya. Ini jumlahnya ada berapa nih? Ada 1000 data. Oke. Nah, pokoknya kamu siapin, kamu punya data berapa, ya kalau bisa sih lebih dari 100. Jadi kamu nyoba betul, kamu ngerti bahwa, oke Pak, komputer saya, internet saya lambat. Maka saya ngambil 100, 100, 100, tapi berhasil maksud saya gitu loh. Nah, dapat 500 atau dapat 1000 situ, syukur ya. Karena nanti setelah ini materi kita selanjutnya adalah belajar tentang pemrosesan teks hasil crawling tadi ini. Nah, jadi kita akan mulai dengan membaca data kita tadi, baca CSV, ya. Nah, tadi kan saya nyimpennya di Twitter Mandalika, ya. Ini untuk kuliah berikutnya nih. Nah, ini pelajaran kita. Ya, jadi kita akan baca data yang kita sudah save, ya. Ini datanya apa, ya. Nanti macam-macam lah. Bagaimana cara ngolah datanya, ya. Ngolah data. Karena nanti dalam teks yang kita punya itu masih banyak yang hal aneh-aneh yang belum bisa dipakai secara langsung. Ya, nanti kita olah dulu sampai akhirnya kita bisa membuat analisis sementara dari apa yang sudah kita download. Ya, saya ngajak pelan-pelan ya, saya nggak cepat-cepat, dikit-dikit aja materinya. Jadi hari ini kesimpulan sederhana sebenarnya ringkas saja nih. Hari ini kamu belajar tentang bagaimana cara
ngambil data di Twitter, ngambil data teks di Twitter. Sudah ngambil mata kuliah CRM belum? Belum, Pak. Itu mata kuliahnya Bu Tere, kalau semester kemarin. Nggak tahu, itu semester berapa itu? CRM, Customer Relationship Management. Nah, itu misalnya pendapat tentang layanan pelanggan gitu ya. Misalnya dulu saya di Telkom, saya pimpinan di Telkom, terus ada orang ngoceh, apa dia fleksi lambat, atau kalau sekarang ya IndiHome lambat misalnya. Jadi ada pendapat orang, pendapat masyarakat tentang produk kita. Bisa analisis. Kemudian kalau kita punya toko, katakanlah saya punya toko roti. Roti kita tuh viral nggak? Terkenal nggak? Ya, kayak tadi ya saya kasih contoh, mohon maaf ya. Unisti itu ternyata nggak terkenal. Nggak ada orang nge-tweet tentang Unisti. Nah, kayaknya ini perlu jadi masukan bagi pimpinan untuk lebih mempopulerkan Unisti. Rasanya aneh kalau Unisti itu punya mahasiswa. Jumlahnya cukup banyak. Masa tidak ada yang mempopulerkannya di internet? Kebetulan ini tadi ngomong Twitter ya. Nanti kita coba cari di web nanti ya. Banyak nanti masih bisa kita pelajari perlahan-lahan sedikit-sedikit bagaimana ngambil data dari internet yang lain selain dari Twitter. Oke, saya pikir pelan-pelan ya kita belajar sedikit-sedikit tapi betul-betul bisa dikuasai, dan ini tidak akan bisa paham kalau tidak dicoba. Dikasih tahu ke Nova, makin lama nggak masuk, makin nggak paham. Percayalah, ya, makin bingung. Benar. Ya, ingatkan dia. Gitu. Iya, Pak. Ya, yang hadir aja masih kadang bengong, apalagi yang memang nggak hadir. Tambah nggak mencoba gitu, karena sudah bengong duluan, berarti ya nggak mencoba gitu. Oke, saya pikir itu ya. Lumayan nih saya ngajari jam 1 terus-menerus ini. Puasa lagi. Tadi ITSM saya masuk siang tadi gitu. Oke, kita akhiri ya. Silahkan dicoba, dan walaupun itu tugas ya, tugas bukan untuk dikumpul, karena tugas itu nanti hasilnya kamu pakai selanjutnya. Jadi pelajaran berikutnya kalau kamu nggak mengerjakan yang ini nggak bisa dipakai nanti. Iya, Pak. Ya, Jadi buat seperti kita lagi latihan ini, download datanya ya, Pak? Ya, tapi kan nanti 100, 100, 100, nanti ya digabung, terakhirnya nanti digabung. Nggak apa-apa. Kamu buat file yang terpisah-pisah dulu nggak apa-apa, 100 yang pertama. Habis itu nanti 100 lagi yang kedua. Ya, sampai ada beberapa file gitu ya. Nggak apa-apa. Yang penting kelihatan bahwa kamu melakukan proses download-nya beberapa kali. Buktinya ada beberapa file CSV-nya gitu ya. Cukup jelas? Iya, Pak. Oke, kalau gitu kita akhiri kuliah hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum di capture, bentar. Ya, capture dulu. Apa orang? Kira kuliah. Ini share.
Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.